Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas BKA, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang prosedur dari pengajaran remedial dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar atau singkatan dari BK Belajar. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan tentang prosedur dari pengajaran remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Menurut para ahli yaitu Mukhtar dan Rusmini 2005 mengemukakan pembelajaran remedial adalah proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran remedial. Mukhtar dan Rusmini 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya, dan yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Dan yang keempat yaitu dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Dan yang kelima yaitu dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengajaran remedial. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptif, di mana program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dan yang kedua yaitu interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang keempat yaitu pemberian umpan balik segera mungkin. Dan yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Yang dimaksud program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Selanjutnya yaitu tipe-tipe cakupan pengajaran remedial. Seperti diketahui bahwa pengajaran remedial merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar yang menghendaki ketuntasan pencapaian tujuan atau kompetensi pencapaian tujuan secara optimal. Yang pertama yaitu tipe Bloom. Bloom mengemukakan setiap guru dan siswa haruslah mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar. Namun dengan catatan bahwa pemahiran bagian-bagian itu tidak boleh sama dengan pemahiran secara keseluruhan. Menurutnya, pemahiran itu ditentukan oleh penguasaan secara operasional dalam menangani masalah atau materi itu sampai taraf 80-90%. Kedua yaitu tipe killer. Dalam tipe killer, jika seseorang belum mencapai taraf tertentu yang telah ditargetkan 100%, maka secara keseluruhan kegiatan belajar ini harus diulangi seluruhnya. Dan yang selanjutnya yaitu prosedur pengajaran remedial. Menurut Arifin 2009, dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua yaitu merancang pembelajaran, yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan, merancang belajar bermakna,
memilih pendekatan atau metode atau teknik merancang bahan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Dan yang keempat yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti memperbaiki soal LKS. Dan yang kelima yaitu melaksanakan pembelajaran yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar, dan melibatkan siswa secara aktif. Dan yang keenam yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali oleh siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali dari siswa tersebut. Nah, terdapat beberapa alternatif berkenan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan. Pembelajaran remedial dapat diberikan setelah siswa mempelajari KD tertentu. Mengingat indikator keberhasilan belajar siswa adalah tingkat ketuntasan dalam mencapai KI yang terdiri dari beberapa KD, maka pembelajaran remedial dapat juga diberikan setelah siswa menempuh tes KI yang terdiri dari beberapa KD. Pembelajaran remedial dapat diberikan setelah siswa mempelajari KD tertentu. Mengingat indikator keberhasilan belajar siswa adalah tingkat ketuntasan dalam mencapai belum mencapai penguasaan KI tertentu perlu mengikuti program pembelajaran remedial. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang prosedur dari pengajaran remedial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.